semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Support juga supaya mencapai 100.000 subscriber. Nah, di video kali ini aku mau bahas part kebocoran FR soal dari sosiokultural, yang mana soal sosiokultural itu kan sekarang udah nggak sangat setuju, tidak setuju. Sekarang aku buatin FR bocoran soal dari peserta yang sudah ujian P3K tahun 2023. Jadi nanti akan ada 10 soal yang bakal kita bahas. Stay tune di channel YouTube aku. Jangan lupa follow Instagram aku, follow TikTok aku, dan bagi teman-teman yang mau beli soalnya bisa langsung hubungi WhatsApp admin di situ. Aku mulai untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini ada soal seperti ini, teman-teman. Tanda tangan adalah salah satu hal yang sangat penting karena ada beberapa kasus yang pernah terjadi disebabkan oleh pemalsuan tanda tangan. Direktur perusahaan Anda meminta seluruh karyawannya untuk memasukkan tanda tangannya via digital. Kira-kira sikap kita itu gimana? Yang A, memasukkan tanda tangan dengan cemas. Ada kata kunci cemas, berarti ini kurang tepat ya. Yang B, mempercayai direktur dan memasukkan tanda tangan, oke, boleh. Yang C, menolaknya karena takut dipalsukan. Kurang tepat karena di sini kan kita sudah dianjurkan ya. Kemudian yang D, memasukkan tanda tangan palsu, kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah skor tertinggi adalah yang B, skor 3 yang A, kemudian skor 2 yang C, dan yang D skornya 1. Gampang banget kan soal nomor 1. Jangan lupa di follow Instagram aku, follow TikTok, subscribe channel YouTube ini, support menjadi 100.000 subscriber di tahun 2023. Aku lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Oke, ini nomor 1 ya, aku tandai. Soal nomor 2, bagi teman-teman yang sudah ujian, jangan lupa tulis di kolom komentar skornya berapa. Dan teman-teman ini kira-kira itu soalnya sama nggak sih dari channel YouTube aku dan bimbel aku, kayak gitu. Soal nomor 2, kinerja organisasi ini berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya itu gimana? Yang A, mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Yang B, tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus. Yang C, mengabaikan saja. Yang D, melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Di sini kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Kita tuh gimana karena dikontrol itu? Yang A, mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan, ini kayak kurang tepat gitu ya. Yang B, tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus, ini boleh. Mengabaikan saja jangan. Yang D, melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan terlibat. Karena di sini kita dikontrol oleh atasan, ya udah kita lakukan apa aja yang diperintahkan oleh dia. Dan kita kan ngerasa penting bagi perusahaan itu karena kita sudah dilibatkan dalam segala tindakan di situ ya. Oke, ini skornya 4, kemudian yang A skor 3, yang B skor 2, dan yang C skornya 1. Gampang kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 ya teman-teman ya. Saat sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba customer yang sedang Rizka layani ini mengatakan bahwa pelayanan Rizka ini kurang ramah dan menyenangkan. Padahal di situ itu Rizka merasa sudah melakukan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan berusaha seramah mungkin. Rizka itu akan gimana nih teman-teman? Yang A, menerima masukannya dan berusaha melayaninya lebih baik lagi. Oke, ini bagus ya teman-teman ya. Kemudian yang B, menerima masukannya dan berusaha mempercepat pelayanannya. Ada kata kunci mempercepat. Kemudian yang C, memintanya untuk memasukkan keluhannya dalam kotak saran resmi untuk perbaikan instansi kami, ini boleh. Kemudian yang dia merasa tidak terima, jangan. Ini berarti kita tidak mau introspeksi diri ya, karena di sini customer itu yang sedang Rizka layani langsung bilang bahwa kurang ramah dan menyenangkan. Padahal Rizka di situ sudah berusaha melakukan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan berusaha seramah mungkin. Kira-kira Rizka itu akan gimana? Menerima dan ya kan, yang A, menerima masukannya dan berusaha melayaninya dengan lebih baik lagi. Ini skornya 4. Kemudian yang C ini skor 3, memintanya untuk memasukkan keluhannya dalam kotak saran resmi. Jadi bukan dia aja yang dapat kritikan, tapi mungkin dari instansi akan berusaha lebih baik, mengembangkan pelayanan dengan yang lebih baik. Kemudian yang B skornya 3, menerima masukannya dan berusaha mempercepat layanannya. Itu skornya 2 ya teman-teman ya. Oke, dan skor 1 merasa tidak terima. Karena di situ memang kita diharuskan menerima apapun yang dikritik oleh dari customer. Oke, lanjut soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4 seperti ini. Karena ini kan sudah mulai panjang, teman-teman baca kalimat terakhir.
Namun, pemanfaatan teknologi informasi di perusahaan tempat Rangga bekerja ini ternyata kurang signifikan dan cenderung menghambat pekerjaan pegawai. Sebagai pimpinan perusahaan, sikap Rangga itu gimana? Yang A, menggunakan teknologi informasi lainnya yang sekiranya dapat berdampak lebih baik terhadap kinerja pegawai dan perusahaan. Oke, boleh. Kemudian yang B, mengadakan pelatihan untuk seluruh pegawai dan selalu memotivasi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang IT. Ini paling bagus. Kemudian yang C, beralih pada mode manual. Jangan mode manual ya, karena kurang tepat untuk sementara sampai didapatkan teknologi yang sesuai dengan karakteristik perusahaan. Jangan kurang tepat. Jadi kalau mengusahakan dengan informasi lainnya juga kurang tepat. Kemudian yang D, memberikan pemahaman pada semua pegawai mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam bekerja. Ini tepat. Yang paling tepat di sini adalah yang B. Karena di situ dari pemanfaatan teknologi menurut karyawan itu ternyata kurang signifikan dan cenderung menghambat pekerjaan pegawai. Oleh karena itu kita sebagai atasan mengadakan pelatihan untuk seluruh pegawai dan selalu memotivasi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi. Ini skornya 4. Kemudian skor 3, memberi pemahaman pada semua pegawai mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian skor 2 itu yang ini, menggunakan teknologi informasi lainnya. Dan skor 1 yang beralih pada mode manual. Karena sekarang itu kan zamannya sudah IT ya. Kalau kita menggunakan manual berarti kurang mengikuti zaman, kurang mengikuti perkembangan, dan nanti akan kelamaan dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ini soalnya sudah mulai panjang, teman-teman langsung fokus di kalimat bawah. Di sini bagaimana pendapat Anda terkait berita tersebut? Ada pertanyaan dari berita, kemudian di sini salah seorang akun kemudian membagikan pengalamannya menciduk sang kekasih sedang MPL date bersama pria lain saat dirinya sedang menempuh hubungan jarak jauh alias LDR. Gimana nih sikap kita? Yang A, kebetulan saya mengetahui berita tersebut dan memang sepantasnya wanita seperti itu diviralkan di media sosial. Kurang tepat ya kalau kayak gitu ya. Kemudian yang B, saya tertarik dengan semua berita viral dan menurut saya memahami berita-berita tersebut sangat baik untuk dilakukan. Boleh juga. Yang C, saya tidak tertarik dengan berita menyambut privasi dan tidak mengikuti berita tersebut. Oke, boleh juga. Kemudian yang D, kebetulan saya tidak tahu berita tersebut dan juga sepertinya tidak terlalu penting. Oke, kurang tepat. Jadi kalau misal ada berita viral kayak gitu, ya sebenarnya memang kita tuh perlu untuk mempelajari karena biar kita tuh tahu informasi terbaru dan kita bisa mengambil pelajaran dari berita itu, bisa menjadi pengalaman supaya nanti tidak akan terjadi dan tidak akan dilakukan oleh siapapun. Kayak gitu. Ini skornya 4, skor 3 yang A, kemudian yang C skor 2, dan ini skor 1. Kalau misal ada masalah kayak gitu memang seharusnya adalah bagaimana kita melihat ke sisi positifnya. Oh, ternyata dengan kasus seperti ini mungkin kedepannya kita sebagai seorang wanita harus lebih setia lagi kayak gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pendapat kita, ya kita tertarik dengan semua berita viral karena sebagai pembelajaran hidup dan untuk meningkatkan pengetahuan. Lanjut soal nomor 6. Di sini ada soal seperti ini. Pada saat melakukan verifikasi, Anda merasa pusing, sakit kepala. Namun hari itu masih banyak agenda yang harus diselesaikan. Sikap kita itu bagaimana ya teman-teman ya? Ada soal seperti ini. Anda bekerja sebagai tim validasi data, statistika, sosial, dan ekonomi di sebuah instansi pemerintah. Pada suatu hari, satu tim Anda sedang cuti, lainnya lagi sedang tinjau lapangan karena akan ada kunjungan menteri. Sisanya hanya Anda sendiri. Pada saat melakukan verifikasi, Anda merasa pusing, sakit kepala. Namun hari itu masih banyak agenda yang harus diselesaikan. Maka Anda itu akan gimana? Yang A, kembali ke rumah untuk beristirahat, selebihnya akan saya lakukan besok. Kemudian yang B, menghubungi atasan dengan sebelumnya meminta maaf dan menjelaskan kondisinya. Nah ini, kita jangan langsung pulang. Kemudian yang C, menguatkan diri, berusaha mengerjakan hanya agenda prioritas seadanya hari ini. Oke, boleh. Yang D, bagi saya kesehatan adalah yang utama, sehingga saya segera ke puskesmas untuk cek kesehatan. Oke, boleh. Jadi ketika kita merasa pusing, namun hari itu banyak agenda yang harus diselesaikan, berarti bagaimana? Ya kita harus bisa cek dulu nih ke kesehatan. Ya, sehingga saya segera ke puskesmas untuk cek kesehatan. Oke, mungkin akan diberikan obat, bisa diminum, istirahat sebentar, langsung melanjutkan. Ya, ini skor 4, skor 3 menguatkan diri, skor 2 menghubungi atasan, dan yang A, kembali ke rumah untuk istirahat tanpa izin. Itu ya, seperti itu ya teman-teman ya, gampang kan? Karena di situ ada kata kunci, banyak agenda yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita untuk tetap memprioritaskan diri dan profesionalitas dalam bekerja. Lanjut soal nomor 7. Soal
Soal nomor 7, Anda bekerja sebagai tim validasi data, statik sosial, dan ekonomi. Oke, nomor 7 udah, nomor 8, ini nomor 7 yang ini ya. Mulyadi adalah salah seorang dosen pendidikan kewarganegaraan di sebuah kampus ternama. Saat di kelas, salah satu mahasiswanya ini berpendapat bahwa seharusnya Indonesia menganut agama tertentu untuk mengembalikan kejayaan seperti di masa lampau. Sikap Mulyadi sebagai seorang akademisi itu gimana? Yang A, mengalihkan topik pembicaraan pada isu lain yang juga sedang hangat untuk menghindari potensi terjadinya gesekan dan adu mulut. Yang B, membuka diskusi terbuka dengan meminta seluruh mahasiswa memberikan penalaran kritisnya sebagai bagian dari pembelajaran. Yang C, menolak argumentasi mahasiswa tersebut untuk kepentingan kedamaian dan menjaga nama baik serta kehormatan kampus. Yang D, meminta mahasiswa tersebut membuat kajian komprehensif atas pernyataannya sebelum membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Kira-kira tuh bagaimana nih? Jadi kita tuh harus menganut agama untuk membalikan kejayaan seperti di masa lampau. Padahal sekarang kita tuh sudah masa terkini gitu loh. Masa tahun 2023. Berarti kan harusnya membuka topik. Oke, ini boleh. Menolak argumentasi, jangan mungkin kita harus bisa mendengar apa sih yang akan diaspirasikan oleh mahasiswa. Kemudian kita evaluasi kira-kira tepat nggak untuk diterapkan. Yang D, menolak, ini skornya 1. Kemudian meminta mahasiswa tersebut membuat kajian, skornya 2. Mengalihkan topik, oke boleh, skornya 3. Dan ini yang B itu kita membuka diskusi untuk memberikan penalaran secara kritis, karena ada kata kunci kritis sebagai bagian dari pembelajaran. Jadi kita sekalian melihat bagaimana seberapa kritisnya mahasiswa itu, sekalian kita evaluasi dengan pola pikirnya dia kira-kira tepat nggak untuk diterapkan. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8, di sini ada soal seperti ini. Setiap ada acara di rumah, Bu Ira selalu membagikan makanan-makanan yang ia masak pada tetangga dekat rumah. Sampai Bu Ira sadar banyak piringnya yang belum kembali karena beberapa dari mereka sering kali lupa untuk mengembalikan piring yang Bu Ira pinjam. Padahal saat itu Bu Ira membutuhkan piring-piring itu untuk sebuah acara syukuran atas kelahiran cucu pertamanya. Bagaimana tindakan Bu Ira selanjutnya? Yang merasa kesal, ada kata kunci merasa kesal berarti kurang tepat ya, kepada para tetangga dan tidak akan pernah meminjamkannya lagi atau membagikan makanan ke mereka yang tidak mengembalikan piring Bu Ira lagi, kurang tepat. Yang B, mendatangi rumah tetangga yang Bu Ira rasa belum membalikan piring dan memintanya untuk segera membalikan piring, bahkan sampai Bu Ira harus mendatangi rumahnya. Oke, boleh. Yang C, mengingatkan kepada yang sebelumnya mengembalikan piring agar dapat dikembalikan namun dengan pemilihan kata-kata tertentu agar tidak menimbulkan rasa sakit, boleh. Yang D, membiarkan saja, jangan membiarkan saja dan membeli yang baru untuk acara yang akan diadakan nantinya dan melupakan piring. Ini skornya, ini skor 1, yang ini skor 2 ya. Sedangkan mendatangi rumah tetangga ini boleh juga ya, atau kita langsung mengingatkan kepada yang belum mengembalikan piring agar dapat dikembalikan namun dengan pemilihan kata-kata tertentu agar tidak menimbulkan sakit hati. Kita ingatkan. Kemudian yang B skornya 3. Kalau memang diingatkan sudah tidak mau untuk membalikan, boleh kita mendatangi rumahnya. Lanjut ya teman-teman ya. Soal nomor 9, soal nomor terakhir ini PR, silakan untuk dikerjakan dan ditulis di kolom komentar. Anda merupakan seorang ASN yang ditempatkan pada unit pelayanan di suatu daerah. Daerah tertentu terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Sehingga pegawai di instansi Anda juga dari berbagai macam latar belakang. Suatu ketika salah seorang pegawai meminta izin di tengah jam kerja untuk melakukan ibadah wajib. Maka sebagai atasan, hal yang akan Anda lakukan itu gimana? Yang A, memberikan izin kepadanya dan segera kembali ketika selesai. Yang B, memberikan izin kepadanya untuk melakukan ibadah. Yang C, memintanya untuk menyelesaikan tugasnya dahulu, kemudian memberikan kebebasan untuknya dalam melaksanakan ibadah. Yang D, melihat dahulu pekerjaannya hari ini, kemudian memutuskan apakah diizinkan atau tidak. Oke, silakan soal nomor 9 ini sebagai PR. Tulis di kolom komentar. Kalau misal ada pertanyaan dan kira-kira teman-teman sudah ujian dapat skor berapa, tulis juga di kolom komentar. Sehingga aku juga tahu kira-kira teman-teman yang nonton video aku tuh pada dapat skor berapa sih, kira-kira lulus atau tidak. Dan semoga channel YouTube aku bisa menjadi 100.000 subscriber, bisa menjadi channel YouTube edukasi yang pertama di Indonesia dan bisa membantu teman-teman lulus ASNP 3K ataupun CPNS tahun 2023. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan ditunggu video selanjutnya karena hari ini aku mau upload 3-5 video FR dari teman-teman yang sudah ujian. Aku tutup ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam menjadi P3K tahun 2023. Bye-bye. Ditunggu video selanjutnya ya.